Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Khwairiza Ristina Diva Trisadi Alwinanta. NIM saya 25316901008. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman dasar tentang filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Simak videonya baik-baik ya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas pada selanjutnya, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua pengertian filsafat, ilmu, dan pengetahuan, yang ketiga hubungan antara filsafat, ilmu, dan pengetahuan, yang keempat perbedaan filsafat, ilmu, dan pengetahuan dalam konteks filsafat ilmu, yang kelima pemahaman tentang filsafat, ilmu, dan pengetahuan penting bagi perkembangan cara berpikir ilmiah. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang. Filsafat, ilmu, dan pengetahuan merupakan tiga konsep yang saling berkaitan erat dalam pencarian kebenaran. Filsafat berperan sebagai dasar berpikir rasional, logis, dan kritis untuk memahami hakikat segala sesuatu. Pengetahuan menjadi hasil dari pengalaman dan proses berpikir manusia terhadap realitas. Sementara itu, ilmu merupakan pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan diuji secara ilmiah. Nah, ketiganya ini saling melengkapi dalam membentuk cara berpikir ilmiah yang membantu manusia berpikir lebih terbuka, kritis, dan objektif terhadap kebenaran. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Yang pertama, ini ada filsafat. Nah, filsafat berasal dari kata Yunani philosophia yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah usaha manusia mencari kebenaran secara rasional, logis, dan mendalam tentang segala sesuatu yang ada. Menurut Plato dan Aristoteles, filsafat berupaya mencapai kebenaran sejati melalui pemikiran tentang Tuhan, alam, dan manusia. Nah, menurut Immanuel Kant menyebut filsafat sebagai ilmu dasar dari segala pengetahuan yang menjawab pertanyaan mendasar tentang kehidupan. Filsafat menjadi dasar bagi lahirnya ilmu karena mengajar manusia berpikir kritis, terbuka, dan rasional dalam memahami hakikat kebenaran. Yang kedua, ilmu. Ilmu ini berasal dari kata scientia atau latinnya yang berarti pengetahuan yang diperoleh melalui penyelidikan. Ilmu merupakan sistem pengetahuan yang tersusun secara logis, objektif, dan dapat diuji melalui metode ilmiah. Karl Popper menegaskan bahwa ilmu harus dapat diuji atau falsifikasi, sedangkan Jujun S. Surya Sumantri menyatakan bahwa ilmu menjelaskan fenomena alam dan sosial secara sistematis. Ciri ilmu adalah objektif, rasional, empiris, dan sistematis. Membedakannya dari mitos atau kepercayaan. Ilmu bukan hanya kumpulan fakta, tapi juga cara berpikir kritis dan terukur. Dan yang terakhir, pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil dari proses manusia mengetahui segala sesuatu pengalaman, pengamatan, dan pembelajaran. Menurut Noto Atmojo 2012, pengetahuan muncul setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap objek sesuatu. Sedangkan Bloom 1956 menyebut pengetahuan mencakup kemampuan mengenali dan memahami informasi. Pengetahuan bisa bersifat subjektif atau berdasarkan pengetahuan atau objektif berdasarkan pembuktian. Pengetahuan yang telah diuji dan disusun secara sistematis akan berkembang menjadi ilmu. Dengan demikian, pengetahuan menjadi dasar bagi ilmu dan filsafat menjadi landasan berpikir bagi keduanya. Yang kedua, saya akan membahas hubungan antara filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Filsafat, ilmu, dan pengetahuan saling berkaitan dalam membentuk sistem berpikir manusia.
Filsafat menjadi dasar dan arah berpikir. Ilmu berfungsi menguji serta membuktikan kebenaran, sedangkan pengetahuan menjadi bahan awal terbentuknya ilmu. Filsafat itu memberi dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi ilmu tentang apa yang telah diteliti, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan untuk apa pengetahuan digunakan. Nah, ilmu ini lahir dari refleksi filsafati terhadap pengetahuan manusia, sedangkan pengetahuan berkembang menjadi ilmu melalui pembuktian dan metode ilmiah. Nah, ini saya jelaskan lebih singkatnya. Kalau filsafat itu memberikan arah dan nilai, pengetahuan itu menjadi dasarnya empiris, dan ilmu itu menguji dan mengembangkan kebenaran. Tanpa hubungan ini, filsafat menjadi spekulatif, ilmu kehilangan arah, dan pengetahuan menjadi dangkal. Oleh karena itu, ketiganya harus saling melengkapi agar manusia dapat memahami kebenaran secara menyeluruh. Nah, selanjutnya saya membahas tentang perbedaan filsafat, ilmu, dan pengetahuan dalam konteks filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu, dan pengetahuan memiliki keterkaitan yang erat, namun berbeda dari segi objek, kajian, metode, dan tujuan. Ketiganya ini merupakan tahapan berpikir manusia dalam memahami realitas dan kebenaran. Nah, yang pertama, filsafat. Filsafat adalah kegiatan berpikir mendalam dan rasional untuk mencari hakikat kebenaran. Menurut Surya Sumantri 2010, filsafat menjadi dasar seluruh ilmu karena membahas pertanyaan mendasar seperti apa kebenaran itu, bagaimana cara memperolehnya, dan untuk apa itu digunakan. Dalam konteks filsafat ilmu, filsafat memberikan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang disusun secara sistematis menggunakan metode ilmiah agar dapat diuji kebenarannya. Keraf 2001 menjelaskan bahwa ilmu meneliti fenomena secara objektif, secara observasi dan eksperimen. Jika filsafat bertanya, mengapa? Maka ilmu menjawab bagaimana, dengan bukti empiris dan logika rasional. Yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan mencakup segala sesuatu yang diketahui manusia melalui pengalaman, panca indera, dan rasio. Menurut Noto Nagoro 1987, pengetahuan bersifat umum dan belum tentu teruji secara ilmiah. Pengetahuan menjadi dasar bagi ilmu. Semua ilmu berasal dari pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Yang keempat, perbandingan dalam filsafat umumnya. Nah, ini filsafat itu berpikir abstrak dan mendalam untuk mencari hakikat kebenaran. Kalau ilmu, pengetahuan yang sistematis, empiris, dan rasional. Nah, pengetahuan ini hasil pengalaman manusia sendiri yang belum diuji secara ilmiah. Secara hierarkis, pengetahuan itu mengalahirkan ilmu, sedangkan ilmu berakar dari filsafat. Ketiganya ini saling melengkapi dalam membantu manusia memahami dan menemukan kebenaran secara menyeluruh. Nah, selanjutnya saya akan membahas pemahaman tentang filsafat, ilmu, dan pengetahuan yang penting bagi perkembangan cara berpikir ilmiah. Pemahaman terhadap filsafat, ilmu, dan pengetahuan memiliki peranan penting dalam membentuk cara berpikir ilmiah yang logis, kritis, dan sistematis. Ketiganya ini menjadi dasar dalam memperoleh pengetahuan yang benar dan dipertanggungjawabkan. Yang pertama, filsafat sebagai dasar berpikir kritis. Filsafat menumbuhkan kemampuan berpikir mendalam dan reflektif. Menurut Surya Sumantri 2010,
Filsafat melatih manusia untuk tidak menerima sesuatu secara dogmatis, tetapi mempertanyakannya secara rasional dan argumentatif. Kemampuan berpikir kritis inilah yang menjadi ciri utama dalam berpikir ilmiah. Yang kedua, ilmu sebagai wujud berpikir sistematis. Ilmu merupakan hasil penerapan berpikir rasional melalui metode ilmiah. Kiraf 2001 menyatakan bahwa ilmu menuntut proses berpikir yang metodis, objektif, dan konsisten. Dengan ilmu, manusia mampu menjelaskan dan membuktikan suatu kebenaran berdasarkan data dan bukti empiris. Yang ketiga, pengetahuan sebagai landasan empiris. Pengetahuan itu berasal dari pengalaman dan pengamatan terhadap realitas. Notonagoro 1987 menegaskan bahwa pengetahuan itu menjadi dasar awal bagi ilmu untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan pertanyaan ilmiah. Tanpa pengetahuan, proses ilmiah tidak memiliki bahan dasar untuk dikembangkan. Selanjutnya yang keempat, integrasi ketiganya dalam berpikir ilmiah. Filsafat itu memberikan arah berpikir dan nilai. Pengetahuan itu menyediakan pengalaman empiris dan ilmu itu menjadi sarana sistematis untuk membuktikan kebenaran. Jadi, ketiganya ini saling melengkapi dalam membentuk cara berpikir ilmiah yang terbuka, rasional, dan bertanggung jawab. Jadi, dengan memahami keterkaitan antara filsafat, ilmu, dan pengetahuan, manusia dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, serta reflektif. Pemahaman ini menjadi fondasi penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan, pengembangan intelektual, dan peningkatan kualitas berpikir ilmiah dalam kehidupan. Nah, itulah penjelasan dari saya, dari latar belakang sampai dengan tadi yang terakhir. Nah, sekarang saya akan menyimpulkan dan memberi saran. Filsafat, ilmu, dan pengetahuan merupakan tiga konsep yang saling berkaitan dalam proses berpikir manusia. Filsafat berperan sebagai dasar berpikir yang rasional, kritis, dan kreatif untuk mencari hakikat kebenaran. Pengetahuan menjadi hasil dari pengalaman dan pemahaman manusia terhadap realitas, sedangkan ilmu merupakan pengetahuan yang telah diuji secara sistematis melalui metode ilmiah. Ketiganya ini membentuk hubungan yang logis. Filsafat itu memberikan arah dan dasar berpikir, pengetahuan menyediakan data dan pengalaman, dan ilmu menjadi sarana untuk membuktikan serta mengembangkan kebenaran. Dengan memahami keterkaitan antara ketiganya, manusia dapat berpikir kritis, logis, dan terbuka terhadap kebenaran sehingga mampu menciptakan proses belajar dan penelitian yang bermakna serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang terakhir, saran dari saya, setiap individu, khususnya mahasiswa dan peneliti, perlu mengintegrasikan pemahaman filsafat dalam kegiatan belajar, agar tidak hanya berfokus pada fakta, tapi juga memahami makna dan tujuan pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh hendaknya diuji dan dikembangkan menjadi ilmu agar memiliki dasar yang rasional dan objektif. Institusi pendidikan juga diharapkan menanamkan pemahaman tentang hubungan antara filsafat, ilmu, dan pengetahuan untuk membentuk pola pikir kritis dan ilmiah. Selain itu, masyarakat perlu terus melatih kemampuan berpikir reflektif dan rasional, sehingga mampu menilai setiap informasi secara bijak dan berkontribusi pada kemajuan intelektual dan sosial. Nah, itulah kesimpulan dan saran dari saya. Dan sebelum kesimpulan dan saran, sudah saya jelaskan tentang filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang pemahaman filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Maaf apabila masih ada kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.